Jawa Timur dikenal sebagai daerah yang mempunyai banyak wisata religi. Hal ini tak lepas dari banyaknya bukti-bukti sejarah penyebaran berbagai agama di tanah Jawa. Salah satunya adalah wisata religi peninggalan sejarah agama Islam. Tanah Jawa adalah daerah yang dipilih oleh banyak wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, salah satunya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan salah satu wali songo yang terkenal menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Kasim adalah anak bungsu dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat dan ibunya bernama Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada 1470 Masehi, ternyata, beliau merupakan wali songo yang mempunyai banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Sunan Derajat terkenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial tinggi dan juga terkenal dengan kecerdasannya. Beliau ahli dalam mengelola ekonomi dan mempunyai bekal ilmu pertanian serta agama. Setelah belajar di Ampel Denta, Sunan Derajat memperoleh tugas dakwah pertama dari ayahnya yaitu Sunan Ampel, untuk memusatkan penyebaran Islam di daerah pesisir Gresik. Namun di tengah perjalanan dari Surabaya menggunakan perahu, beliau dihantam oleh ombak yang cukup besar sehingga membuat perahunya tenggelam. Beliau bertahan dengan berpegangan pada dayung perahu, yang pada akhirnya diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan talang atau cakalang. Dengan menaiki kedua ikan tersebut, akhirnya Sunan Derajat berhasil mendarat di sebuah pesisir yang dikenal sebagai Desa Jelak, Banjarwati. Menurut beberapa sumber, kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Di Desa Jelak tersebut, beliau mendapat sambutan yang hangat oleh tetua kampung yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar yang diyakini sudah masuk Islam dengan bantuan pendakwah yang berasal dari Surabaya. Sunan Derajat kemudian menetap di Desa Jelak, kemudian beliau mendirikan surau yang akhirnya berkembang menjadi sebuah pesantren untuk mengaji ratusan penduduk di sana. Sunan Derajat berhasil mengubah Desa Jelak yang tadinya hanyalah kampung kecil dan terpencil menjadi desa yang berkembang dan ramai. Nama desa tersebut akhirnya diubah menjadi Desa Banjaranyar. Setahun berikutnya, Sunan Derajat berpindah sejauh 1 km ke selatan dan mendirikan sebuah pesantren dalam duur di Desa Derajat, yang masuk ke dalam wilayah Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi sebagai tanah perdikan. Sunan Derajat membangun daerah baru di dalam hutan belantara dan mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, dan makmur. Daerah tersebut dinamakan Derajat. Konon dari nama tempat di mana pesantren berdiri itulah sebutan Sunan Derajat berasal. Menurut beberapa kisah, selama pembukaan lahan, banyak sekali makhluk halus yang marah, meneror warga, serta menyebarkan penyakit, namun bisa diatasi oleh Sunan Derajat. Sunan Derajat beristrikan 3 wanita, antara lain adalah Dewi Sufiyah, putri Sunan Gunung Jati yang kemudian memiliki anak bernama Pangeran Rekiana atau Pangeran Tranggana, Pangeran Sandi dan Dewi Wuryan. Setelah itu, Sunan Derajat menikah dengan Nyai Kemuning putri dari Mbah Mayang Madu dari Desa Jelak. Sunan Derajat juga menikah Nyai Retno Ayu Candrawati yang merupakan putri Adipati Kediri, Raden Suryadilaga. Selain itu, Sunan Derajat dikenal dermawan kepada semua makhluk termasuk binatang. Dikisahkan, suatu ketika sang Sunan sedang menikmati sepoi angin di bawah pohon rindang sambil memberi makan. Sunan Derajat berdoa meminta pada Allah agar burung-burung menghampirinya, lantas beberapa burung bertengger di tangannya. Setelah Sunan memberinya makan, burung itu terbang kembali. Maka dari itu, Sunan Derajat dikenal mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Beliau juga mempunyai cara-cara untuk membantu memberantas kemiskinan. Tiap-tiap wali songo mempunyai gaya dan cara dakwah yang berbeda, begitupun Sunan Derajat, yang mempunyai ciri khas ketika berdakwah. Beliau mempunyai ajaran yang dinamakan catur piwulang, yaitu paring teken marangkang kalunyon lan wuto, artinya berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Paring pangan marangkang keliren, artinya berikanlah makan kepada orang yang kelaparan. Paring sandang marangkang kawudan, artinya berikanlah busana kepada orang yang telanjang. Paring payung marangkang kodanan, artinya berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Sunan Derajat di samping mengajarkan agama Islam yang berkenaan dengan kehidupan rohani dan nalar, beliau juga memberikan motivasi yang lebih ditekankan pada etos kerja dan kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah, karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yakni Desa Derajat yang dulu bernama Desa Kaderajat sebagai daerah perdikan atau otonom dari Kerajaan Islam Demak, pada tahun 1475 Saka atau 1553 Masehi.
Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam di pesisir utara Jawa Timur dan usahanya menanggulangi kemiskinan serta menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Fatah, Sultan Demak I. Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di pantai utara Jawa Timur selain menggunakan pendekatan dakwah bilhal juga pendekatan seni budaya. Pendekatan seni budaya dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat yang pada waktu itu masih beragama Hindu atau Buddha. Sunan Derajat mendekati masyarakat dan memasukkan ajaran agama Islam lewat pertunjukan seni gending dan tembang. Sunan Derajat juga memanfaatkan sastra suluk, di antaranya bait-bait dari serat Dewa Ruci yang waktu itu telah sangat populer di dalam masyarakat untuk kepentingan dakwah Islam. Sunan Derajat juga dikenal sebagai salah seorang wali pencipta tembang Macapat, yakni tembang Pangkur. Konon kata Pangkur itu menurut Keratabasa yang menerangkan arti kata-kata berdasarkan etimologi yang direka dari bentuk singkatannya yang cocok dengan akal adalah dari singkatan Pang dan Kur, maksudnya ialah pangudi isin Quran, artinya berusaha mengerti isi Al-Quran. Lagu-lagu tembang tersebut memang diisi ajaran syariat Islam. Sedang kata Pangkur sendiri dalam bahasa Jawa kuno yang artinya pejabat kerajaan yang bertugas mengawasi agar perintah raja ditaati, termasuk mengawasi pejabat yang dilarang memasuki daerah perdikan. Selain dakwah yang bersifat umum, Sunan Derajat juga mendidik anak-anak secara tetap di masjid yang didirikan secara sederhana namun sekarang sudah dipugar. Pendidikan ini tanpa dipungut bayaran sama sekali, sebaliknya bagi anak-anak yatim dan yang tidak mampu malah disantuni. Dalam upayanya untuk memberantas kemiskinan, Sunan Derajat adalah orang yang menjadi pelopor orang-orang kaya dan bangsawan untuk berinfak, bersedekah, dan berzakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di daerah Lamongan dan memegang kendali keperajaan di wilayah perdikan selama 36 tahun. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 dan makamnya berada di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Makam Sunan Derajat dijadikan sebagai cagar budaya berdasarkan SK Menteri No PM 56 PW 007 MKP 2010. Sepeninggalan Sunan Derajat, estafet perjuangan dilanjutkan oleh anak cucunya. Namun seiring dengan perjalanan waktu yang cukup panjang, pesantren ini semakin pudar dan akhirnya lenyap ditelan masa. Sejak itu kemaksiatan dan perjudian merajalela di sekitar wilayah Banjarwati, bahkan areal di mana Raden Kosim mendirikan pondok pesantren di Banjaranyar saat itu berubah menjadi tempat pemujaan. Setelah mengalami proses kemunduran dan sempat menghilang dari sejarah, akhirnya pondok pesantren Sunan Derajat kembali bangkit dengan optimisme dan tekad yang kuat. Hal ini bermula dari upaya yang dilakukan oleh para keturunan Sunan Derajat yang bercita-cita untuk melanjutkan perjuangan Sunan Derajat di desa Banjarwati. Keadaan itu pun secara tegas kembali pulih pada tahun 1977 saat kembali dibangkitkannya pondok pesantren Sunan Derajat oleh KH Abdul Ghafur yang masih termasuk salah satu keturunan Sunan Derajat dengan bertujuan mulia untuk melanjutkan perjuangan Wali Songo dalam mengagungkan syiar agama Allah di muka bumi. Bangkitnya kembali pondok pesantren Sunan Derajat saat ini tentu tidak terlepas dari perjalanan panjang dan perjuangan anak cucu Sunan Derajat itu sendiri. Sebagai institusi resmi dan legal, pondok pesantren Sunan Derajat tentu memiliki persamaan dan perbedaan dengan cikal bakal berdirinya pondok pesantren itu sendiri. Pondok pesantren Sunan Derajat memiliki pola pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua pondok pesantren memiliki pendidikan yang mengajarkan tentang pengetahuan dan keahlian, skill secara intensif terhadap santrinya. Dengan demikian sangat penting bagi seorang akademisi untuk mempelajari kembali ide-ide dasar yang muncul dan menyertai perkembangan pondok pesantren Sunan Derajat. Peninggalan Sunan Derajat berupa peralatan gamelan yang tersisa sampai sekarang mulai dari bonang, angklung, ketuk, rebab, jender dan saron. Perangkat angklungnya dihiasi dengan ragam hias singa mengkok yang oleh masyarakat dikenal dengan gamelan singo mengkok. Harta warisan budaya tersebut sekarang disimpan di Museum Sunan Derajat. Dari unsur-unsur gamelan dari periode Sunan Derajat tersebut ternyata ada semua pada gamelan pada abad ke-18, sebagaimana ditulis oleh Raffles di dalam karyanya The History of Java, ataupun oleh G. Pigeaud dalam Literature of Java 3. Jadi tampaknya bentuk gamelan itu tidak banyak mengalami perubahan. Di samping itu dalam sejarah hingga saat ini, peninggalan Sunan Derajat di Lamongan masih ada di kompleks makamnya. Pada lintel pintu masuk cungkup Sunan Derajat, terukir angka tahun berbentuk candra sangkala mulia guna panca waktu atau tahun 1531 Saka atau 1609 Masehi, yang dianggap sebagai pembangunan atau pemugaran makam itu.
Pada dinding luar langkan bagian barat, juga terlukis Candra Sengkala Mehmet yang ditafsirkan dengan rumusan segara ombak Pinanah Tunggal atau tahun 1544 Saka atau 1622 Masehi. Angka ini diduga merupakan angka tahun perluasan cungkup makam untuk menampung peziarah yang terus meningkat, ujarnya. Untuk menghormati jasa-jasa Sunan Derajat sebagai seorang wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan bagian utara dan untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah, pemerintah daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Lamongan mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat di sekitar makam beliau. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur pada tanggal 31 Maret tahun 1992. Sekarang, para peziarah ke makam Sunan Derajat akan dapat melihat dan menghayati benda-benda purbakala peninggalan beliau di museum tersebut.